Salam sejahtera, damai dan sukacita. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian seluruh jemaat Jesus Christ Community. Hari ini kembali kita ibadah secara online melalui link YouTube kita, yaitu Bible Teaching Ministry. Tema yang akan kita kupas pada hari ini sesuai dengan momentumnya, yaitu tentang Natal. Perayaan Natal. Sebelum kita masuk ke dalam pujian ini, ke dalam khotbah ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian yang juga menggambarkan nuansa tentang kelahiran Yesus dengan judul Arti Kehadiranmu. Kehadiran Tuhan itu penting sekali. Karena dengan kehadiran Tuhan kita merasa dekat dan sebagainya. Bagaimana Tuhan hadir? Salah satu wujud kehadiran Tuhan adalah Dia lahir ke dunia. Maka Yesus disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Maksud Immanuel adalah Allah hidup diam di tengah-tengah manusia. Tapi untuk bisa hidup dan diam di tengah-tengah manusia, tentu Allah harus lahir dalam wujud manusia. Kalau dalam wujud roh tidak bisa. Karena itu kita dengarkan pujian penyembahan ini yang begitu inspirasi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian ini. Saya yakin mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan atau pernah menyanyikan lagu Arti Kehadiranmu. Pencipta lagunya adalah Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali online. Melalui tayangan ini kami rindu agar kami kembali bisa belajar tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Dan saat ini kami akan belajar satu topik yang sangat penting tentang kelahiran Engkau. Mungkin hamba-Mu akan membawakan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang bertolak belakang dengan yang sudah dijalankan oleh umat Kristen secara umumnya. Tapi biarlah mereka memilih sendiri. Karena hamba-Mu coba menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bukan berdasarkan ikut-ikutan tradisi turun-temurun. Tapi kami rindu agar kebenaran firman-Mu inilah yang menjadi tolak ukur kebenaran yang harus kami pegang dan jalankan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, pimpin dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak Anda melihat sebuah judul dan mohon maaf nih, judul yang saya kupas ini belum tentu judul yang cocok, belum tentu judul yang menyenangkan Anda. Karena itu setelah melihat judul ini, kalau Anda merasa tidak cocok, Anda mau meninggalkan, juga saya tidak bisa larang. Tapi kalau Anda yang benar-benar ingin mengetahui sejarah, ingin mengetahui kebenaran-kebenaran, mungkin cocok bagi Anda. Ya, terutama Anda yang ingin kembali ke Alkitab. Natal, kebenaran manusia atau kebenaran Allah. Ini harus ada jawaban. Yang namanya kebenaran itu hanya ada dua. Kebenaran manusia itu ajaran manusia. Kebenaran Allah itu ajaran Alkitab. Mana yang benar? Nah, secara khusus saya mengupas tentang Natal. Jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengerti apakah itu memang ajaran Tuhan atau hanya doktrin-doktrin dari gereja. Umat Kristen sudah ribuan tahun merayakan Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Karena itu Natal itu sudah identik dengan kekristenan. Maka jika Anda sebagai orang Kristen tidak merayakan Natal, maka Anda dianggap bukan orang Kristen. Kalau Anda tidak merayakan Natal, bahkan Anda akan dicap ekstremis, Anda akan dicap sesat, akan dicap kaku dan lain sebagainya. Yaitu kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari. Maka gereja yang tidak merayakan Natal otomatis dianggap aneh, dianggap menyimpang, dan dianggap sesat. Tapi kembali lagi, penilaian. Penilaian di mata manusia, penilaian di mata Allah. Penilaian yang setuju dengan pandangan Anda, yang tidak setuju dengan Anda, pasti berbeda-beda. Bagi mayoritas hamba Tuhan, bulan Desember adalah bulan penuaian. Karena itu bulan Desember selalu ditunggu sebagai bulan penuh sukacita. Sebelum saya punya gereja sendiri, saya juga sempat bernaung di sinode gereja lain yang merayakan Natal. Dan karena saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di bawah sinode yang merayakan Natal, maka saya tentu nggak bisa dihindari. Harus ikut merayakan Natal. Karena saya melayani di sana, otomatis ikut aturan di sana. Karena itu saya melihat rekan-rekan saya di bulan Desember. Wah, mereka tuh senang banget. Mulai buat rencana. Nanti setelah Natal saya mau beli ini, mau beli itu, mau ini, mau itu. Karena ternyata setelah saya mengikuti gereja itu, memang di Natal itu merupakan bulan penuaian bagi hamba-hamba Tuhan. Jemaat-jemaat yang sudah merasakan perhatian, kunjungan, doa, khotbah, pelayanan dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala-gembala, maka di 1 tahun sekali di momen Natal itulah mereka memberikan semacam amplop atau semacam PK, persembahan kasih, sebagai wujud rasa terima kasih kepada pendeta yang sudah melayani mereka sepanjang tahun. Saya ingat betul
ketika saya melayani sebuah gereja, kebetulan di gereja itu ada jemaat dari Tanah Abang. Jadi setiap Natal dia bawa sebuah bingkisan besar untuk hamba-hamba Tuhannya. Sebagai apresiasi bahwa hamba Tuhan sudah melayani kami sepanjang tahun. Karena itulah saya tidak katakan ini baik atau tidak ya. Itu penilaian lagi. Namun bagi saya bulan Desember itu adalah bulan yang penuh beban pertanyaan. Bulan yang penuh pertanyaan. Kenapa demikian? Seringkali saya ditanya oleh rekan-rekan pelayanan atau umat gereja yang bukan jemaat saya. Pak Nathan, perayaan gereja Anda tanggal berapa? Kami ingin datang. Nah itu dia. Kapan Pak Nathan di gereja Pak Nathan merayakan Natal? Kami mau hadir. Oh kami ada puluhan orang loh Pak yang bisa datang. Biar rame Pak. Saya mau jawab panjang, tidak jawab juga susah. Maka setiap bulan Desember itu bagi saya adalah sebuah beban jawaban. Jawab panjang lebar, tidak jawab susah. Itu dia yang saya alami. Karena apa? Itulah kondisi. Masalahnya adalah saya tidak merayakan Natal. Itu masalahnya. Demi menjawab pertanyaan itu, saya menulis sebuah buku. Perlukah Natal dirayakan? Karena setiap tahun bertanya itu, kan bingung juga, pusing juga kan. Maka saya tulis sebuah buku. Karena itu, jika Bapak Ibu menginginkan buku tersebut, saya bisa kirimkan. Paling tidak, bisa lewat e-book. Kirimkan buku lewat elektronik. Anda bisa kontak saya. Di dalam YouTube saya juga ada nomor telepon saya. Tentu saya juga punya alasan dan argumentasi teologis dan alkitabiah. Kenapa Natal itu tidak dirayakan? Saya memberikan 10 alasan atau argumentasi. Kenapa Natal itu tidak dirayakan? Inilah buku yang saya tulis. Kebetulan bukunya ada di sini. Ini bukunya Bapak Ibu. Buku Natal haruskah dirayakan? Saya memberikan 10 alasan. Dan tentu alasan yang saya buat ini bukan asal-asalan. Pokoknya alasan-alasan yang tidak masuk akal. Tapi saya menggunakan penggalian-penggalian sejarah dan penggalian teologis dengan dasar-dasar Alkitab. Buku ini tebalnya lebih dari 200 halaman. Karena itu kalau Anda benar-benar tertarik buku ini, bisa hubungi saya. Nanti saya bisa kirimkan lewat e-book. Supaya Bapak Ibu juga mengerti. Kita lihat 10 alasan itu. Alasan yang pertama, tidak ada perintah dari Tuhan. Bapak Ibu, silakan cari satu saja ayat Alkitab bahwa Natal itu memang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan. Silakan. Karena saya sudah cari, sudah gali berulang kali, tidak ada perintah. Lalu ada pendeta mengatakan, oh Natal ada perintah. Perintahnya adalah orang Majus merayakan Natal. Gembala di padang merayakan Natal. Oke, kalau itu Anda jadikan sebagai acuan perintah Tuhan, saya kupas minggu depan. Betulkah Natal itu diperintahkan? Anda bisa ikuti sesi minggu depannya. Kemudian, makna Natal itu telah mengalami pergeseran. Mungkin waktu orang Majus, gembala di padang mengunjungi Yesus, atau awal-awal perayaan Natal diadakan masih murni untuk memperingati kelahiran Yesus. Tapi hari ini, Natal telah mengalami pergeseran menjadi ajang bisnis besar-besaran. Bisnis pohon Natal, bisnis aksesoris Natal, bisnis kartu Natal. Kalau dulu kartu Natal begitu terkenalnya bisnis gede, tapi sekarang mungkin sudah tidak lagi. Karena sudah lewat WhatsApp, orang kirim kartu Natal lewat elektronik, bukan fisiknya lagi. Kemudian, mal-mal juga menuai karena banyak kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Selanjutnya, perayaan Natal itu merupakan sebuah tradisi. Kalau bukan perintah Tuhan, otomatis menjadi tradisi atau diajarkan turun-temurun sampai hari ini. Kemudian, Yesus adalah Allah yang kekal. Nah, kalau dia adalah Allah yang kekal, bagaimana ada kelahirannya? Sebelum dia dilahirkan, dia sudah ada. Kalau Anda mau merayakan kelahiran, seharusnya merayakan kapan Allah itu ada.
Tapi bagaimana carinya? Dia Alfa dan Omega. Ketika Anda merayakan kelahiran Yesus, Anda sudah menjadikan Yesus sebagai manusia fana yang ada tanggal lahirnya itu sepanjang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Derajat Yesus setelah itu harus kita naikkan kembali. 5. Agar tidak terjebak dalam penyesatan iblis. Nah ini mungkin agak keras. Anda tahu nggak? Iblis dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Iblis bisa melakukan penyamaran. Penyamaran. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Lalu di atasnya, 2 Korintus 11 ayat yang keempat, salah satu yang bisa disamarkan oleh iblis adalah Yesus yang lain. Dengan kata lain, iblis akan memunculkan Yesus yang lain supaya engkau salah mengenal, salah menyembah Yesus yang asli. Oke? Yesus yang lain. Karena apa? Saya katakan, Yesus yang asli. Apakah Anda yakin lahir di bulan Desember? Terus terang, saya nggak yakin. Karena saya juga ada alasan. Di buku ini, saya memberikan 4 alasan bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember. Silakan baca. Itu penggalian sejarah dan teologis. Kemudian, kalau katakanlah, Yesus memang lahir bulan Desember, katakanlah. Masalahnya adalah tidak ada perintah untuk dirayakan. Jadi yang Anda rayakan kelahiran itu Yesus yang mana? Yesus yang asli atau Yesus yang lain? Nah pikirkan itu. Itu kupasan cukup panjang. Yang keenam, firman Tuhan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 12 ayat 32. Amsal pasal 3 buat 5-6. Wahyu pasal 22 5-6. 18-19 sangat jelas menegaskan firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Kalau memang Natal tidak pernah diperintahkan, jangan ditambah-tambahi. Oke? Ayat yang ke-7. 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, itu saya gali berdasarkan sejarah. Hari lahirnya Dewa Matahari. Yang ke-8, Natal banyak mengandung unsur tahayul dan dongeng. Salah satu yang sudah mendominasi kelahiran Yesus itu adalah Sinterklas. Dari mana Sinterklas? Coba Anda baca sejarah kelahiran Yesus. Mana ada Sinterklas? Sehingga Sinterklas muncul tidak kalah bersaing dengan Yesus. Di mal-mal patung gambar, aksesoris badut. Yang membawa bingkisan kemana-mana, kasih kado dan sebagainya. Seringkali akhirnya orang tua menciptakan sebuah dongeng untuk anaknya. Mungkin tujuannya baik, mendidik. Mendidik gimana? Selain Sinterklas, juga akan dimunculkan lawannya Sinterklas. Yang berperan antagonisnya, yaitu orang yang jahat, yaitu pit hitam. Kalau anak itu baik nurut orang tua, lalu orang tua ajarkan, nanti dapat kado dari Sinterklas loh. Yaudah, waktu malam Natal, anaknya tidur, orang tuanya bungkus sebuah kado, taruh di ranjangnya, atau di kamar tidurnya. Nah setelah bangun, orang tuanya berkata, waduh malam tadi Sinterklas datang loh. Kamu lagi tidur, Sinterklasnya nggak enak untuk bangunin kamu. Ini kado dari Sinterklas. Karena Sinterklas melihat kamu anak baik. Nah anaknya itu setelah dapat kado, waduh senang sekali. Apalagi kado itu sesuai dengan impiannya. Mungkin dia pernah doakan. Dan anak itu karena masih polos, wah Sinterklas mengabulkan doaku. Padahal yang jadi Sinterklas itu bapaknya. Malam-malam taruh kado, beli kado sesuai kebutuhan anaknya. Ini kan membangun sebuah kebaikan dari kebohongan. Lalu kalau anak itu nakal, lalu diancam. Kalau kamu nggak baik, jadi pit hitam yang jahat itu akan datang. Dulu juga diajarkan, gantung kaos kaki di depan pagar. Jadi kalau Sinterklas lewat, kadonya akan dimasukkan ke dalam kaos kaki. Banyak lah. Tahayul-tahayul yang tidak masuk akal. Kemudian Sinterklas masuk ke rumah lewat cerobong asap. Kalau rumah nggak ada cerobong asap seperti zaman dulu, masuk dari mana? Dan Sinterklas, hanya satu orang Sinterklas harus keliling dunia membagikan kado-kado ke anak-anak. Masuk akal nggak sih dongeng-dongeng demikian? Oke, masuk nggak? Nggak masuk.
unsur tahayul. Lalu selain itu pohon Natal, dari mana munculnya pohon Natal? Nggak ada. Itulah yang saya katakan dongeng. Para rasul tidak pernah merayakan Natal. Kalau memang Natal itu harus dirayakan, seharusnya rasul-rasul kasih contoh dulu, karena mereka orang yang paling dekat. Apakah rasul-rasul, murid-murid Yesus tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih atas kelahiran gurunya? Nggak mungkin lah. Kalau mereka tidak merayakan, pasti punya alasan. Yang ke-10, Natal banyak mengandung unsur penyembahan berhala. Itu semua 10 alasan sudah saya tuliskan di dalam buku yang saya tulis. Lalu ketika berbicara tentang Natal, sikap umat Kristen itu terpecah menjadi 2. Oke, yang pertama adalah pro Natal dan kontra Natal. Yang pro Natal mengatakan Natal itu harus dirayakan. Nah, itu mayoritas, paling bisa 90%. Sedangkan yang kontra, yang tidak setuju Natal dirayakan, mungkin hanya 10%. Itu pun mereka ada yang di tengah-tengah atau netral. Mau rayakan oke, tidak rayakan juga oke. Mau merayakan tidak berdosa, tidak merayakan juga tidak berdosa. Ya masing-masing pilihlah. Nah menurut saya orang demikian itu adalah yang pelintat-pelintut. Tidak ada warna doktrin yang jelas. Ya rayakan alasannya apa, tidak rayakan alasannya apa. Karena firman Tuhan itu tegas, hitam dan putih. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari setan. Oke, kita lihat. Uniknya, baik yang merayakan Natal 90% maupun yang 10%, masing-masing punya argumentasi berdasarkan kitab suci. Menggunakan Alkitab. Sehingga muncul sebuah persepsi. Persepsinya adalah karena sama-sama menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasi. Apakah Alkitab atau firman Tuhan itu mengandung multi kebenaran? Yang mau merayakan Natal benar, yang tidak merayakan Natal juga benar. Berarti Alkitab kembali lagi abu-abu. Bukan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka kita harus juga jelas. Kalau memang Anda mau merayakan Natal, oke, silakan buktikan ayat-ayatnya. Nah kalau Anda tidak mau merayakan Natal, oke, silakan buktikan dasar-dasar ayatnya. Lalu kita lihat mana yang lebih Alkitabiah, mana yang benar. Tidak bisa abu-abu. Karena jika doktrin itu abu-abu menjadi doktrin ambigu. Firman Tuhan itu nggak bisa ambigu. Tegas. Ketegasan firman Tuhan itu sudah diungkapkan dari awal ketika Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan berkata kepada manusia itu, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu tegas. Pasti engkau mati, tidak ada kompromi lagi. Tegas. Jadi firman Tuhan itu tegas. Ya, tidak. Kemudian datanglah iblis kepada manusia. Berdialoglah si ular itu kepada Hawa. Hawa berkata kepada ular berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berkata pasti mati. Iblis berkata sekali-kali tidak akan mati. Nah itulah firman Tuhan itu dimanipulasi oleh setan sehingga menjadi sebuah kompromi. Walaupun sama-sama ada dasar Alkitabnya, namun itu tidak menjamin bahwa itu benar. Okay? Walaupun ada dasar ayatnya, belum tentu benar. Karena ketika iblis melakukan penyesatan, iblis juga mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai alat penyesatan. Nah, masalahnya iblis menggunakan Alkitab juga. Jadi kalau ada gereja yang mengatakan, oh Natal itu ada bukti Alkitabnya loh. Bukan berarti benar loh. Karena iblis juga menggunakan ayat Alkitab. Nah kita harus teliti dalam hal ini. Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggunakan ayat Alkitab juga untuk menyerang atau menjatuhkan Yesus. Lalu ayat yang dikutipnya itu dari mana? Kita lihat. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis artinya memang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Iblis mengutip satu ayat perjanjian lama untuk menyerang Yesus, menjatuhkan Yesus. Bunyi kalimatnya itu lebih kurang begini. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Itu ayatnya. Anda tahu nggak? Kitab apa, pasal ayat berapa ayat itu dikutip oleh iblis untuk menyerang Yesus? Anda tahu nggak? Kalau yang tahu boleh angkat tangan. Ada hadiah handphone. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dapat handphone nggak? Bapak Ibu, kalau Anda tidak tahu kitab apa, pasal dan ayat apa yang dikutip oleh iblis untuk menyerang Yesus, artinya level Anda terhadap Alkitab masih di bawah iblis. Iblis lebih jago Alkitab, iblis lebih hafal Alkitab. Dan saya yakin saat itu iblis tidak sedang pegang ayat Alkitab untuk menyerang Yesus, tapi sudah ada di dalam otaknya iblis. Isinya apa yang harus dikutip. Karena saat itu Yesus ada di bumbungan bait Allah. Memang Yesus harus lompat ke bawah. Dan ketika Yesus lompat ke bawah, waktu Yesus dicoba ada malaikat-malaikat. Malaikat akan terbang langsung menatang kaki Yesus. Sehingga tidak jatuh dan tidak terluka. Dengan kata lain, kenapa sih takut? Karena ada ayatnya loh. Kalau engkau terjun ke bawah, maka malaikat akan datang menopang engkau. Bapak Ibu yang saya kasihi, ayat yang dikutip oleh iblis adalah Mazmur 91 ayat 11-12. Nah silakan cocokkan. Mazmur 91 ayat 11-12, ayat perjanjian lama dikutip oleh iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Di sini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa iblis pun menggunakan Alkitab untuk menyesatkan. Jadi kalau ada ayat-ayat yang melakukan perayaan Natal itu ada ayatnya, kita teliti kembali benar atau enggak, itu perintah atau bukan. Coba lihat gambar animasi ini. 2 orang berhadapan, yang satu mengatakan ini angka 6, yang satu mengatakan angka yang ke-9. Hanya karena kamu benar, belum tentu aku yang salah. Nah kembali lagi kelihatan gambar ambigu tentang perayaan Natal. Mau rayakan boleh karena angka 6. Tidak merayakan juga oke, angka 9. Nah itu masalah. Tapi di sini kan harus diputuskan. Angka 6 atau angka 9. Karena di dalam dunia bisnis, Anda nggak boleh mengatakan ini 6 atau ini 9. Tapi harus, kalau 6 ya 6, 9, 9. Tapi harus diargumentasikan. Perayaan Natal itu ibarat melihat angka di sisi kiri. Jika masing-masing bertahan pada perspektifnya, sampai kapanpun tidak akan ada jawaban. 6 atau 9. Solusinya adalah kita belajar dari Alkitab. Kita gali nih Alkitab. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita, itu yang kita jadikan pegangan. Maka hari ini saya mengajak Anda melihat dari Alkitab. Bagaimana apakah Natal itu perlu dirayakan? Apakah itu ajaran manusia atau ajaran Alkitab? Salah satu contoh nyata manusia bisa salah menafsirkan perintah Tuhan adalah peristiwa ketika Allah menyuruh Raja Saul untuk pergi berperang melawan bangsa Amalek. Itu peristiwanya. Yang dicatatkan di 1 Samuel pasal 15 ayat 1-3. Karena itu saya akan bacakan perikop ini. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 35. Kita lihat baik-baik jeli-jeli. Dan saya baca, Anda cukup baca di layar saja. Atau baca di dalam hati saja. Kalau mau baca dengan saya, dengan suara juga boleh. Tapi saya nggak bisa dengar suara Anda. Raja Saul tidak taat sepenuhnya perintah Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 1 ke bawah. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi perintah Tuhan, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka. Dari Telaim ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai di kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Coba kita uraikan sedikit dulu perikop 5 ayat ini. Pergilah, bunuhlah orang-orang Amalek
Yang perlu dibunuh siapa? Semuanya. Laki-laki dibunuh, perempuan juga dibunuh. Menurut saya, perintah Tuhan itu sangat-sangat keras. Kalau yang dibunuh laki-laki, okelah, kita bisa terima dengan logika. Karena laki-laki akan menjadi tentara, nanti menyerang orang Israel dan sebagainya. Oke. Lalu wanita, kenapa ikut dibunuh? Okelah, wanita, pria dibunuh. Tapi ada lagi loh, anak-anak. Salah anak-anak itu di mana? Jadi boleh dikatakan perintah ini sangat keras dan terkesan Tuhan itu kejam. Bukan hanya itu, sampai yang menyusui. Bayangkan, si bayi yang lagi netek dengan ibunya, begitu tentara Israel datang langsung dipancung kepalanya, darah langsung menciprat sampai kena ke bayinya. Bukan hanya itu, bayi yang lagi nyusu pun dibunuh. Anda tahu nggak perintah Tuhan bagaimana kerasnya? Terus terang, kalau Tuhan perintahkan saya, Nathan, bunuh itu orang Amalek. Semuanya. Sampai bayi, bahkan yang ada di dalam kandungan, ibu yang lagi mengandung udah tebas lehernya. Terus terang, begitu saya terima ayat ini, saya langsung gemetaran. Saya pasti akan mundur sebagai raja, nggak sanggup jalankan. Perintah keras, sangat-sangat keras. Tapi di sini memberikan satu gambaran kepada kita, firman Tuhan itu keras, tegas. Tuhan itu bukan Tuhan yang penuh kompromi-kompromi. Kalau benar Tuhan akan baik, tapi kalau tidak benar Tuhan tidak berikan kompromi. Tegas. Lalu ayat yang ke-6. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatan kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Jadi masih ada yang diselamatkan karena harus dipilih. Lalu Saul memukul kara orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Raja Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpasnya semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Oke, kita analisa lagi di ayat yang ke-9. Perintah Tuhan itu sudah jelas loh. Bunuh laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak yang menyusui, bahkan yang ada di dalam kandungan, bunuh semuanya. Tidak boleh ada belas kasihan. Artinya, menjalankan firman Tuhan jangan pakai perasaan. Tapi ketika di lapangan, Saul dengan tentaranya melakukan satu tindakan yang menurut logika mereka itu benar. Mereka selamatkan kambing domba, lembu-lembu yang gemuk-gemuk. Pasti mereka ada alasan untuk menyelamatkan itu. Lalu mereka selamatkan Raja Agag, tidak dibunuh. Pasti mereka juga punya alasan menyelamatkan Raja Agag. Begitu mereka melanggar perintah Tuhan, langsung Tuhan datang lewat Nabi Samuel. Apa kata Samuel? Ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakitlah hati Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia berbalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang telah sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Oke, semakin jelas nih. Kita coba analisa dulu. Ayat yang ke-11. Begitu Saul pulang perang, langsung firman Tuhan datang. Pergi ke Saul. Katakan, aku nyesal telah memilih kamu sebagai raja. Karena itu Saul sebagai raja Israel memang Tuhan pilih secara khusus. Bukan sistem demokrasi. Bukan rakyat yang pilih. Karena bangsa Israel dulu itu menganut sistem bukan demokrasi. Tapi teokrasi. Teokrasi adalah pemerintahan Allah. Allah yang berotoritas, Allah yang mengangkat siapa yang mau raja. Raja Israel pertama Saul, Raja Israel kedua Daud, Raja Israel ketiga Salomo atau Sulaiman. Itu Allah yang angkat. Maka Allah punya otoritas. Dan langsung Allah menolak Saul. Marah, kecewa kepada Saul. Padahal kita coba berpikir secara logika kita. Salahkah tindakan Saul? Oke, salah enggak? Tapi apa yang dilakukan Saul? Di dalam ayat 13, ketika Samuel sampai ke Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jelas-jelas dia itu melanggar firman Tuhan loh. Mungkin yang dimaksudkan melaksanakan adalah aku sudah bunuh semua orang Amalek. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak menyusu, bahkan bayi di dalam kandung sudah aku bunuh. Mungkin menurut dia bagian itu. Tapi dia lupa. Menyelamatkan kambing domba itu adalah satu wujud ketidaktaatan pada firman Tuhan. Sehingga dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Nah sama juga perayaan Natal. Kalau Anda tidak benar-benar mengerti Alkitab, Anda mungkin merasa kami merayakan Natal karena melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Bapak Ibu, coba teliti lebih jelas. Tidak ada perintah loh untuk merayakan kelahiran Yesus, enggak ada. Cari temukan satu saja ayat Alkitab yang mana Natal diperintahkan untuk dirayakan. Saya akan mengaku bahwa ajaran saya salah. Ajaran saya sesat. Enggak ada. Oke? Dan itu akan saya buktikan minggu depan. Benarkah ada perintah Tuhan merayakan Natal? Saya akan buktikan minggu depan supaya Anda bisa ikuti lagi minggu depannya. Kemudian ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, tetapi menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Jadi Samuel ulangi loh pesan Tuhan supaya lebih jelas ditangkap. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau menghabisi mereka. Menghabisi mereka berarti tidak boleh ada satupun yang selamat. Tua muda, laki perempuan, anak-anak, kanak-kanak, bahkan bayi yang menyusu. Itu harus ditumpas. Terserah ini keras. Oke? Jadi harus jelas dalam menjalankan firman Tuhan. Maka mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jadi marah Tuhan? Jadi waktu mereka berperang, dari surga itu Tuhan melihat loh apa yang dilakukan. Saul taat apa enggak? Sama juga Anda hari ini merayakan Natal. Tuhan dari surga juga melihat. Kalau Natal itu memang perintah Tuhan, pasti Tuhan senang dong. Kalau Natal itu Tuhan tidak perintahkan, kira-kira Tuhan berkenan enggak? Jangan memasukkan kebenaran dalam kompromis. Karena itu teknik-teknik yang dilakukan oleh iblis. Firman Tuhan itu ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kalau lebih dari itu dari setan. Lalu ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang ia suruh, jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Sudah salah.
masih merasa benar. Sudah diperingatkan, masih nggak mengerti. Padahal tidak ada perintah loh. Selamatkan angka, selamatkan kambing domba yang nggak ada. Sama juga, Natal itu tidak pernah ada perintah. Sama sekali nggak ada perintah. Karena itu, jangan Anda beranggapan saya merayakan Natal karena saya menjalankan perintah Tuhan. Tidak ada perintah itu. Lalu ayat yang ke-21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Rupanya setelah menang, semua kambing, domba, lembu-lembu yang gemuk yang saya dibawalah ke Gilgal. Karena di Gilgal itu ada satu mesbah persembahan korban bakaran. Rencana Saul mengkorbankan di sana. Sekarang kita main logika. Tindakan Saul itu salah nggak menurut logika manusia? Tidak salah. Sangat-sangat baik. Betul nggak? Salahnya di mana? Kita mau bersyukur loh. Dengan kambing, domba, hewan-hewan. Hewan kan nggak ada dosa. Oke lah manusianya dibunuh. Kenapa hewannya ikut dibunuh? Oke lah hewan yang buruk-buruk. Nggak ada gunanya kita tumpas. Hewan yang gemuk kan kita bisa bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan untuk kami makan loh. Kami mau bersyukur loh. Kami mau persembahkan kepada Tuhan loh. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Salah. Salahnya adalah menjalankan firman Tuhan dengan logika kita. Bukan ketaatan pada firman. Logika. Oke. Agaknya Saul ini tunduk pada kekuatan rakyat. Mungkin rakyat itu memberikan usul. Sayang kambing domba yang gemuk ini ditumpas. Udahlah kita pakai untuk korban bakaran. Saul akhirnya berpikir, bagus juga. Hanya dua kemungkinan lah. Saul yang perintahkan ke rakyat untuk selamatkan. Atau inisiatif dari rakyat atau tentaranya untuk selamatkan. Sehingga sampai ke Saul. Saul juga merasa, oh benar juga. Kita persembahkan korban. Kita bersyukur loh. Kita menang loh. Kan Tuhan senang dong kita bersyukur. Bapak Ibu yang saya kasih, seorang hamba Tuhan tidak boleh tunduk kepada jemaat kalau jemaat itu mulai mengarahkan pada ketidakbenaran. Saya punya jemaat dari berbagai macam gereja juga, dan mereka juga minta, Pak Nathan, nggak ada salahnya kan Natal kita rayakan, kan kita bersyukur setahun sekali Pak Nathan. Saya katakan, kalau tidak ada perintah dari Alkitab, jangan dirayakan. Maka dari awal saya rintis gereja sampai jemaat ratusan orang, kami tidak pernah merayakan Natal. Permasalahan tidak diperintahkan. Mungkin Anda berkata, salahnya di mana Pak? Kita bersyukur, kita mengucap syukur kelahiran, salahnya di mana? Kan menurut logika kita nggak salah kan? Tapi di mata Tuhan dong. Ini Saul dan rakyat. Salahnya di mana? Enggak salah. Menurut logika mereka itu benar. Membawa korban bakaran bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu sebuah kesalahan ketidaktaatan. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba dan jantan. Artinya apa? Pengorbanan Anda sia-sia karena tidak diperkenan Tuhan. Merayakan Natal itu sudah korban waktu, korban tenaga, korban uang lo. Jauh-jauh hari belum masuk bulan Desember kita sudah rencana rapat sini, rapat sana, persiapan Natal. Pengorbanan. Tapi pengorbanan itu menjadi sia-sia ketika Anda tidak menjalankan perintah Tuhan. Atau bukan perintah Tuhan. Lalu ayat yang ke-23. Semua pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apakah Saul benar-benar takut kepada rakyat? Kalau benar berarti Saul pemimpin sudah dikuasai oleh yang dipimpin. Kan seharusnya takutnya kepada Tuhan, bukan kepada rakyat. Yang milih kan Tuhan. Masa Tuhan gak melindungi Saul kalau rakyatnya akan berontak? Kemudian ayat 25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku dan aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Masih nego-nego. Lalu
Ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika engkau melawan firman Tuhan, engkau sudah melawan Tuhan. Karena Tuhan dengan firman ini kesatuan, tak terpisahkan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dengan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Karena itu kalau tidak ada diperintah di Alkitab, Anda adakan, berarti Anda tuh sudah melawan perintah Tuhan. Tidak diperintahkan, Anda jalankan. Ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan ia telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta karena ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua dan bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah salah, masih mau mencari pembenaran diri. Masih mau coba bela diri. Kehormatan lebih penting. Ayat 31. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag. Raja Amalek itu dengan gembira Agag pergi kepadanya. Sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Bukan dipotong leher lo. Samuel sampai marah begitu cincang itu. Tubuhnya hancur. Itu jadi daging cincang itu. Kenapa? Emosinya Samuel. Marahnya. Dan Tuhan juga tahu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Setahu sepengetahuan Tuhan. Keras gak? Keras. Kemudian ayat yang ke-34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul ke rumahnya. Ke Gilgal, di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat lagi Saul. Tetapi Samuel berduka karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul atas raja Israel. Tuhan menyesal. Karena ketidaktaatan. Oke, kita coba analisa sedikit. Perintah Tuhan itu sangat keras dan terkesan kejam sekali. Kita pun belum tentu sanggup menjalankan. Perintahnya adalah bunuh semua rakyat Amalek. Pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi yang masih menyusui. Lalu yang kedua, bunuh semua hewan yang mereka miliki. Jadi perintah Tuhan itu sebenarnya dua. Binatang, hewan, basmi semua. Coba lihat kembali perintah Tuhan yang tegas. Ayat yang ketiga. 1 Samuel 15 ayat 3. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan padanya. Perhatikan, janganlah ada belas kasihan padanya. Artinya ketika engkau mau melaksanakan firman Tuhan, jangan libatkan perasaanmu, jangan libatkan logikamu, tapi tunduk sepenuhnya. Dan boleh dikatakan perintah Tuhan yang harus kita tunduk itu keras. Apa itu? Bunuhlah semua anak laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan tegas nggak? Tegas. Keras sekali. Sehingga terkesannya, Tuhan kok begitu kejam ya. Satu ketika, saya ketemu sama orang biksu. Dia berkata, Pak Nathan, saya ini dari SD sampai lulus SMA, sekolah di sekolah Kristen. Tapi setelah itu, saya nggak jadi orang Kristen. Bahkan saya sekarang jadi biksu. Saya penasaran dong, kenapa dari SD sampai SMU tidak berhasil membuat dia menjadi Kristen. Akhirnya dia berkata, bahkan menjadi biksu. Akhirnya dia berkata, saya membaca kitab suci kalian, Tuhan yang kalian sembah itu kejam. Bagaimana nggak kejam? Bunuh, sikat, habisi. Seperti 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Kejam nggak? Kejam. Sedangkan agama saya mengajarkan kasih. Mengasihi. Jangankan manusia. Hewan aja dikasihi loh.
Bagaimana Bapak Ibu? Tapi itulah firman Tuhan. Artinya perintah Tuhan tegas-tegas. Harus kita tahu, inilah wujud ketaatan. Dalam menjalankan perintah Tuhan harus ada ketegasan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak boleh abu-abu. Kita lihat perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana tegasnya Tuhan. Matius 5 ayat 37. Jika ya katakanlah, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi nggak bisa ya dan tidak. Ya, tidak. Tegas. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena itulah, iblis ingin berusaha membuat firman yang tegas itu penuh dengan kompromi dan menjadi lembut. Caranya adalah memasukkan logika manusia. Sehingga Saul menggunakan logikanya. Apa salahnya menyelamatkan kambing domba untuk kita persembahkan kepada korban? Logika itu masuk. Kemudian Agag, raja Israel, raja Amalek diselamatkan, pasti punya alasan. Alasannya apa? Mungkin saya jelaskan sedikit di bawah. Sejak awal, salah satu cara iblis melakukan penyesatan adalah membuat firman Tuhan yang tegas menjadi penuh dengan kompromi. Kompromi, tawar-menawar. Kejadian 2:17, coba bandingkan Kejadian pasal 3:4. Coba perhatikan, bandingkan kedua ini. Penyesatan iblis membandingkan dua ayat ini. Kejadian pasal 2:17. Kita lihat dulu. Perintah Tuhan yang murni. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan ya. Lalu bandingkan pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas sebenarnya. Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Anda ketemu nggak bagaimana cara iblis memanipulasi firman Tuhan? Caranya adalah para kening, pastilah engkau mati. Nggak ada kompromi, titik, bukan koma. Pastilah engkau mati. Artinya sudah tidak ada tawar-menawar, sudah tidak kompromi. Tapi iblis berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali artinya, iblis bukan berarti mengatakan tidak mati loh. Sekali-kali. Artinya coba dulu. Belum tentu. Tuhan kan penuh kasih. Dan akhirnya setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah Adam dan Hawa mati pada hari itu? Padahal Tuhan berkata, pada hari engkau memakan engkau pasti mati. Tapi faktanya mereka secara fisik nggak mati. Betul? Dan akhirnya mereka, oh ternyata Tuhan ada kompromi. Buktinya kami nggak mati. Bisa nangkap nggak? Sekali-kali tidak akan mati. Firman yang tegas dibuat penuh dengan kompromi. Pastilah engkau mati, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita perbandingkan kedua kata tersebut. Kesimpulan yang kita tangkap di sini adalah firman Tuhan yang tegas dan keras dibuat menjadi lembut dan penuh kompromi. Panatan, salahnya di mana kita merayakan Natal? Itu kan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa cari jiwa untuk Tuhan di hari Natal. Kita bisa kumpul-kumpul ramai-ramai di gereja. Bapak Ibu ya, masalahnya adalah nggak ada perintah. Itu saja. Perhatikan, pastilah engkau mati. Lihat kembali perkataan Tuhan Yesus tentang ketegasan dalam menjalankan firman Tuhan. Ya, hendaklah katakan ya, tidak katakanlah tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Selebihnya dari si jahat. Itulah pekerjaan setan. Perkataan Tuhan, walaupun itu sangat pendek, namun sangat tegas dan keras. Pastilah engkau mati. Namun oleh iblis diubah menjadi lunak dan terkesan penuh dengan kompromi. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mau membuat manusia memiliki kesan bahwa Allah itu penuh kasih dan tidak menghukum manusia. Masa sih gara-gara merayakan Natal Tuhan murka? Masa sih gara-gara mereka Natal nggak masuk surga dan sebagainya. Bapak Ibu, kita pikirkan ketegasan. Natal itu adalah hasil kompromi. Natal itu adalah wujud rasa kita bersyukur atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Oke?
Kemudian, Natal adalah wujud kesempatan untuk memberitakan Injil, mengajak orang-orang ke gereja. Kemudian, Natal adalah momen di mana kita bisa berkumpul bersama-sama keluarga dengan jemaat di gereja penuh dengan sukacita. Jadi salahnya di mana Pak Nathan merayakan Natal? Ketika Anda katakan merayakan Natal tidak salah, berarti Saul juga tidak salah. Saul tidak salah. Kenapa? Karena dia menyelamatkan kambing domba dengan maksud tujuan yang baik. Untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi Saul ditolak oleh Allah karena tidak diperintahkan Tuhan. Dia menggunakan inisiatif, logika, kepintarannya sendiri. Maka dia jalankan melanggar firman Tuhan. Karena itulah, maka karena ada kompromi, sehingga muncullah kalimat, mari kita merayakan Natal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, itulah wujud kompromi. Raja Saul tidak taat sepenuhnya perintah Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 11 ayat 7. Oke, lihat kembali. Ada 2 pelanggaran Saul. Pertama, Raja Amalek, Raja Agag ditangkap hidup-hidup. Lalu semua lembu kambing dan lembu sapi yang terbaik dan tambun diselamatkan. Jadi ada 2 kesalahan Raja Saul. Gara-gara kesalahan tersebut, datanglah firman Tuhan. Oke, kita lihat. Sudah salah masih menganggap melaksanakan firman. 1 Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Sudah melanggar firman Tuhan, tapi merasa sudah melaksanakan firman Tuhan. Banyak orang Kristen seperti Saul. Dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya melanggar firman Tuhan. Sama juga dalam perayaan Natal. Okay? Dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita beranggapan saya menjalankan firman Tuhan karena merayakan kelahiran Yesus. Justru sebaliknya kita melanggar firman Tuhan. Pelanggarannya adalah tidak diperintahkan. Itu saja. Kalau nggak diperintahkan, ya janganlah kita rayakan. Bukan berarti Anda tidak merayakan Natal, identitas kekristenanmu hilang. Bukan berarti engkau tidak bisa bersyukur. Bisa bersyukur setiap saat agar Tuhan 2 kesalahan Raja Saul. Pertama, menyelamatkan Raja Agag atau Raja Amalek. Pasti Samuel selamatkan raja ini punya tujuan baik. Di mana tujuannya? Dia ingin bawa Raja Agag nih. Ini loh raja musuh kita. Tuhan menyertai kita. Lihat, musuh kita punya raja, kita bisa kerja, kita bisa jitak-jitak kepalanya. Dia itu mau melecehkan atau mau mengolok-olok, mau menyiksa Raja Amalek di hadapan prajurit-prajuritnya, di hadapan bangsa Israel. Tujuan itu membangkitkan semangat patriotisme bahwa Tuhan yang kita sembah hebat, Tuhan yang kita sembah bisa mempermainkan raja bangsa asing. Itu tujuan, meningkatkan patriotis dan fanatisme terhadap kerajaannya sendiri. Lalu yang kedua, menyelamatkan kambing domba yang baik dan tambun. Pasti ini juga punya tujuan. Tujuannya apa? Mempersembahkan korban. Lalu bagaimana dengan perayaan Natal? Saya yakin yang merayakan Natal juga punya alasan-alasan baik. Jika 2 saja kesalahan Raja Saul bisa menyebabkan dia ditolak dan dimurkai Allah, bagaimana dengan perayaan Natal? Saya menulis di dalam buku saya 10 alasan tidak merayakan Natal. Coba sekilas kita lihat kembali. 10 alasan itu. Oke, 10 alasan. Bapak Ibu. Nah, kalau Saul 2 alasan saja ketika dia memasukkan ide-ide dia untuk menjalankan firman Tuhan, ditolak Tuhan. Jabatannya diambil. Lalu bagaimana jika 10 alasan yang sudah saya berikan pembuktian itu Anda langgar semua? Raja Saul menyelamatkan Agag, Raja Amalek, dan kambing domba baik kembu itu, pasti dia punya alasan melakukan hal itu. Dan menurut logika manusia, apa yang dilakukan Saul sama sekali tidak salah. Bahkan itu baik dan benar. Baik dan benar.
Tapi itu logika manusia. Bukan menurut firman Tuhan. Dan menurut firman Tuhan tidak demikian. Lalu tujuannya itu apa? Kita lihat kembali. Tujuan Saul menyelamatkan kambing domba. 1 Samuel 15 ayat 15. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Salah enggak? Enggak. Baik enggak? Baik. Mulia enggak? Mulia. Beriman enggak? Beriman. Positif apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Tapi itu di mata manusia, bukan di mata Tuhan. Di mata Tuhan justru negatif. Negatifnya adalah tidak taat, melanggar perintah Tuhan. Yang tidak diperintahkan Tuhan dijalankan. Dari sudut pandang Saul dan rakyat Israel, tentu mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah wujud persembahan dan rasa syukur bahwa Tuhan sudah membuat mereka menang perang melawan Amalek. Mereka berhasil menumpas bangsa Amalek dari muka bumi. Pasti rasa syukur itu luar biasa. Sama juga perayaan Natal itu adalah satu wujud rasa syukur. Kelihatan nggak? Salah. Perlu diketahui apa yang menurut kita baik dan benar belum tentu di mata Tuhan juga baik dan benar. Nah, itu permasalahannya. Baik dan benar. Tujuan baik dalam perayaan Natal, kita lihat bersuka cita dan mengucap syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Baik nggak? Baik. Menjadi momentum dalam memberitakan Injil, mengajak orang percaya kepada Tuhan. Baik nggak? Baik. Mulia nggak? Mulia banget. Momentum berkumpul bersama dengan keluarga. Baik nggak? Baik. Sebagai rekonsiliasi. Siapa tahu selama 1 tahun itu ada konflik-konflik keluarga, ada jemaat konflik. Udahlah kita damai di perayaan Natal, kita kumpul-kumpul lagi bersama-sama lagi. Semuanya itu baik. Tapi ini menurut logika dan sudut pandang manusia. Bukan logika Tuhan. Logika yang sama juga diucapkan Raja Saul ketika menyelamatkan kambing domba dan yang gemuk dan sehat, yaitu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Logika. Karena itu main logika itu hati-hati. Logika kita atau logika Tuhan. Benar di mata Tuhan belum tentu benar di mata benar di mata manusia belum tentu benar di mata Allah. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata, Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancangan itu rencana. Jauh-jauh hari kita sudah siapkan rencana merayakan Natal. Tahun ini temanya apa, bagaimana, sebaik itu rencana atau rancangan. Tapi itu rancangan manusia, bukan rancangan Tuhan. Kemudian jalanku bukan jalanmu. Jalan itu cara. Lalu ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Langit dan bumi begitu tinggi. Artinya kita dengan Tuhan tuh kadang-kala persepsi kita udah jauh, maka kita harus selidiki maunya Tuhan itu seperti apa. Bukan menurut saya, bukan menurut Anda, supaya kita tidak salah. Sebenarnya inti permasalahan Raja Saul adalah dia telah melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, yaitu menyelamatkan hewan-hewan yang gemuk sehat untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi. Inti masalah di sana. Tuhan tidak perintahkan. Okay. Tuhan tidak perintahkan. Maksudnya itu memang baik menurut manusia. Tetapi hal yang itu tidak baik dan tidak diperkenan karena dianggap Anda sudah melanggar firman Tuhan. Sama juga perayaan kelahiran Yesus Natal. Tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita memperingatinya. Ini masalahnya. Tuhan tidak perintahkan Saul. Saul inisiatif sendiri. Sama juga Natal. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang memerintahkan kita merayakan kelahiran Yesus. Enggak ada. Kalau ada perayaan berarti inisiatif manusia. Jangan kita sama seperti Saul menggunakan inisiatif menambahi firman Tuhan. Ada 4 peristiwa besar kehidupan Yesus. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, yang keempat adalah kenaikan. Dari 4 peristiwa tersebut, kelahiran tidak pernah diperintahkan, kebangkitan tidak pernah diperintahkan, kenaikan tidak pernah diperintahkan. Nah, satu-satunya yang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan atau diperingati adalah kematiannya. Dan itu pun dilakukan dalam wujud
perjamuan kudus. Bukan ditetapkan satu hari secara khusus untuk kita rayakan kematian Yesus. Enggak. Karena itu kabar, kalau Yesus memang menghendaki kelahirannya diperingati, pasti dia sudah perintahkan. Sama seperti dia minta kematiannya itu untuk diperingati. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Perhatikan, nabi itu harus mati. Tegas nggak firman Tuhan? Tegas. Karena itulah, kalau Tuhan tidak pernah perintahkan peringati kelahirannya, seharusnya nabi atau yang menyampaikan firman Tuhan itu harus mati. Bapak Ibu yang saya kasihi, kesimpulan khotbah saya hari ini adalah alasan utama mengapa gereja kami GCC Jesus Christ Community tidak merayakan Natal adalah karena tidak ada satu ayat pun yang memerintahkannya. Itu saja alasannya. Jadi saya sudah uraikan panjang lebar, kesimpulannya itu hanya satu, tidak diperintahkan. Nah, kalau tidak diperintahkan artinya jangan ditambah-tambahkan. Semua firman Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau ditegur oleh Tuhan, tidak mau dianggap sebagai pendusta karena saya perintahkan jemaat merayakan Natal. Makanya saya menghindari, jangan sampai saya di mata Tuhan bersalah sehingga saya ditegur dan saya dianggap oleh Tuhan, Nathan, lu tuh mendustai jemaat lo. Memang ada perintah merayakan Natal. Saya tidak mau itu terjadi pada diri saya. Saya hamba Tuhan, tunduk pada Tuhan. Kalau suruh saya memilih, kalau bebas memilih, saya juga kepingin merayakan Natal. Supaya rame di gereja, semua orang berkumpul. Dan di malam Natal, saya dapat banyak angpau, saya juga kepingin. Tapi itu bukan perintah Tuhan. Maka ya katakan ya, tidak katakan tidak. Harus ada kejelasan dalam menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa ribuan tahun yang lalu Engkau telah lahir ke dunia. Dan rasa syukur kami tidak cukup hanya kami adakan 1 tahun sekali. Tetapi setiap hari kami harus bersyukur. Dan itu tidak salah. Nah, yang salah adalah mengucap syukur dalam 1 tahun merayakan kelahiranmu. Memperingati dengan mengucap syukur adalah 2 hal yang berbeda. Tuhan, kami sudah belajar. Kami tidak merayakan kelahiranmu karena Engkau tidak meminta dan Engkau tidak pernah perintahkan. Kami mau coba belajar tunduk dan taat pada firman-Mu. Karena itu Tuhan, walaupun kami minoritas, kami kelompok kecil, tapi kami mau belajar taat. Karena pengalaman Raja Saul telah menjadi contoh yang nyata atas ketidaktaatan menggunakan logika, hikmat, kepintaran Raja Saul di dalam menjalankan firman Tuhan. Kami tidak ingin itu terjadi dan terulang pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pujian terakhir, dasar iman yang teguh. Tuhan yang selalu ada di setiap nafas hidupku. Kau Tuhan yang selalu siap untuk menggenapkan janji-Mu bagiku. Sebab itu ku tetap berdoa dengan iman, Kau pasti menjawabku. Tetap bertindak dengan iman, Kau pasti besertaku. Tetap
bersyukur dengan iman kau pasti berkatiku. Tetap setia, kau dasar imanku. Kau Tuhan yang selalu ada di setiap nafas hidupku. Kau Tuhan yang selalu siap untuk menggenapkan janjimu bagiku. Sebab itu ku tetap berdoa dengan iman kau pasti menjawabku. Tetap bertindak dengan iman kau pasti besertaku. Tetap bersyukur dengan iman kau pasti berkatiku. Tetap setia, kau dasar imanku. Tetap berdoa dengan iman kau pasti menjawabku. Tetap bertindak dengan iman kau pasti besertaku. Tetap bersyukur dengan iman kau pasti berkatiku. Tetap setia, kau dasar imanku. Tetap setia, kau dasar imanku. Tetap setia, kau dasar imanku. Kaulah dasar imanku yang teguh. Kaulah dasar imanku yang teguh. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah Alkitab online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa, setiap materi pelajaran yang berkaitan dengan doktrin ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Kita lihat ini pelajaran yang sesi yang ke-6 tentang Natal, kebenaran manusia atau kebenaran Allah. Pertanyaannya, Natal sudah diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sejak ribuan tahun yang lalu. Bagaimana reaksi umat Kristen umumnya jika Anda tidak merayakan Natal? Tuliskan 10 alasan tidak perlu merayakan Natal dalam buku karya Pendeta Nathan. Natal haruskah dirayakan? Dalam melakukan penyesatan, iblis juga mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai bukti hal tersebut dan tuliskan teks ayat Alkitabnya. Apakah perintah Tuhan kepada Saul ketika ia ditugaskan untuk memerangi bangsa Amalek? Tuliskan 2 kesalahan fatal Raja Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 1-35. Apakah sanksi yang Tuhan jatuhkan atas ketidaktaatan Saul? Sejak awal, teknik penyesatan iblis adalah membuat firman yang tegas menjadi lunak dan penuh kompromi. Buktikan hal itu dengan ayat Alkitab dan jelaskan. Apapun yang kita lakukan, terutama doktrin, harus sesuai dengan rancangan atau kehendak dan jalan atau cara Tuhan. Tuliskan teks ayatnya. Tuliskan 4 peristiwa besar dalam kehidupan Yesus. Peristiwa yang mana yang diperintahkan Yesus untuk dilakukan, caranya bagaimana. Seorang nabi yang mengajarkan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada nabi itu, tuliskan teks ayatnya. Silakan Anda ketik rapi, jawab dan ketik rapi, kirimkan ke pengelola STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.